Halo semuanya, kenalin nama saya Prisa Dwineja dari program studi di 4 Akuntansi Keuangan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Hari ini saya akan membahas mengenai bisnis model kanvas. Apa sih itu bisnis model kanvas? Oke, yang pertama kita akan membahas dulu dari pengertian bisnis model kanvas. Apa sih itu bisnis model kanvas? Bisnis model kanvas adalah sebuah pendekatan manajemen bisnis yang dituangkan dalam sebuah visualisasi gambar yang terdiri atas 9 elemen. Atau bisnis model kanvas ini juga bisa dijadikan sebagai perencanaan dari bisnis kita. Nah, 9 elemen ini menjadi bagian penting dalam sebuah bisnis. Lalu, ada tujuan dari bisnis model kanvas. Tujuan dari bisnis model kanvas adalah untuk membantu para pemilik bisnis atau entrepreneur untuk memetakan dan mengkomunikasikan aspek-aspek kunci dari model bisnis mereka sehingga dapat mudah dipahami oleh orang lain. Jadi, tujuan untuk bisnis model kanvas ini adalah untuk memetakan bisnis kita atau ide kita dia lebih terarah dan juga lebih teratur. Dan yang terpenting adalah mudah dipahami juga oleh orang lain. Ada 9 elemen yang harus ada dalam bisnis model kanvas. Yang pertama itu adalah customer segment. Customer segment ini adalah kita menentukan target pasar dari barang atau produk yang akan kita jual. Jadi kita menentukan nih, produk yang akan kita jual itu target pasarnya kepada siapa sih? Lalu, yang kedua ada value position. Itu adalah keunggulan dari produk kita. Jadi, apa sih yang menjadi keunggulan atau pembeda produk kita dengan produk lainnya? Yang ketiga itu adalah channel. Channel ini adalah lewat mana atau lewat apa kita mempromosikan produk kita. Nah, jadi di channel ini menjadi sarana untuk kita memperkenalkan produk dengan target sasaran yang tepat. Media yang bisa digunakan itu mulai dari toko online dan juga mengiklankan di media sosial. Apalagi di era digitalisasi sekarang ini, media sosial menjadi channel yang sangat pas untuk mempromosikan produk yang kita miliki. Yang keempat itu adalah customer relationship, yaitu strategis yang digunakan untuk mempertahankan konsumen dan menambah jumlah konsumen. Atau pelayanan apa sih yang akan kita berikan untuk konsumen tersebut. Misalkan seperti pelayanan yang ramah dan juga pelayanan yang cepat. Yang kelima adalah key activity. Key activity ini adalah kegiatan utama yang dilakukan dalam usaha kita. Contohnya adalah pemasaran secara online, pembelian bahan baku, proses produksi, pengemasan, dan juga pengantaran produk. Lalu yang keenam itu adalah revenue stream atau pendapatan. Nah, jadi di revenue stream ini kita bisa memperkirakan atau kita bisa menentukan nih kira-kira pendapatan yang kita dapat itu dari mana aja sih. Misalkan pendapatan tersebut didapatkan dari penjualan online ataupun penjualan secara offline. Jadi di revenue stream ini kita memperkirakan pendapatan yang kita dapat itu dari mana. Yang ketujuh itu adalah key result. Key result itu adalah sumber daya utama yang dibutuhkan untuk berlangsungnya sebuah usaha, berlangsungnya operasi sebuah usaha. Nah, key result ini bukan hanya sumber daya manusia, tetapi contoh lain dari key result itu adalah bahan baku, alat, tempat, gedung, dan juga sebagainya. Yang kedelapan itu ada key partner. Jadi key partner ini adalah ketika kita menjalankan sebuah usaha, pasti kita akan melakukan kerjasama. Nah, dengan pihak siapa kita akan melakukan kerjasama tersebut? Contohnya, dalam key partner ini adalah penjual bahan baku, penjual kemasan, dan juga tempat percetakan stiker atau. Dan yang terakhir itu adalah cost structure. Cost structure itu adalah total keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk menjalankan bisnisnya atau menjalankan kegiatan operasionalnya. Yaitu, contoh dari cost structure itu adalah biaya bahan baku, biaya operasional, biaya kemasan, dan juga biaya transportasi. Jadi cost structure ini adalah keseluruhan pengeluaran yang digunakan untuk menjalankan suatu bisnis.
Nah, itulah 9 elemen yang harus ada dalam bisnis model kanvas. Jadi, secara keseluruhan, 9 elemen tersebut adalah mempermudah kita dalam merencanakan sebuah bisnis. Jadi kita udah tahu nih, apa sih yang menjadi keunggulan dari produk kita, biaya apa aja yang harus dikeluarin, dengan siapa kita bekerja sama, lalu juga channel atau tempat kita promosi itu di mana, dan juga tahu nih pendapatan yang akan kita dapat itu nanti dari mana. Dan yang terpenting, kita juga mempunyai strategis bagaimana kita mempertahankan customer agar tetap beli produk atau jasa kita. Nah, sekian video pembahasan mengenai bisnis model kanvas. Terima kasih.